Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, selamat datang di Tribun Live bersama saya Kiki Novilia. Nah, buat Tribuners kalian nih yang belum tahu, jadi Tribun Live itu adalah program barunya Tribun Lampung, di mana kita akan mengulas banyak banget sosok profil dari sosok-sosok ternama dari Lampung. Yang pastinya bakalan seru banget, menginspirasi dan juga keren-keren banget ya Tribuners. Dan di episode perdana ini nih, karena hari ini adalah pertama kalinya Tribun Live ini live, jadi hari ini kita sudah menyiapkan salah satu tokoh yang keren banget nih, orangnya ada di samping saya. Nah, jadi beliau ini adalah seorang dosen, MC kondang, host, presenter, director, dan juga bahkan traveler yang udah berkeliling dunia. Waduh, pasti keren banget ya Tribuners ya. Nah, langsung aja nih. Ini dia, kita kenalkan Bang Deddy Sulaiman. Halo, selamat sore Bang. Sore Kiki. Oke. Nah, sekarang gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat karena di rumah aja. Ikuti anjuran pemerintah ya, lockdown di rumah aja. Oke, alhamdulillah masih baik ya Bang ya. Nah, tadi kan sebelumnya saya juga udah bilangin juga nih kepada Tribuners sekalian tentang aktivitasnya Bang Deddy. Tapi bisa dijelasin lebih jelas gitu nggak sih Bang, aktivitasnya itu sebenarnya udah sebagai apa aja gitu? Di saat sekarang ya? Iya, benar. Kalau sekarang ini saya sebagai akademisi, saya dosen. Kebetulan alhamdulillah sudah dosen bersertifikasi dan mengajar di 5 kampus. Wah. Ya, saya ada di Polinela, di UIN, di Captain's Club Lampung, Sekolah Kapal Pesiar, di DCC, Amix, TIMIK gitu. Kemudian saya juga sambil kuliah S3 di Unila. Terus kalau teman-teman nyebut saya sebagai traveler karena dari pekerjaan saya dosen itu yang banyak itu ternyata uangnya lebih banyak di travelernya malah gitu. Jadi akhirnya teman-teman sebut saya sebagai traveler dan pada saat sekarang kegiatan ya ada host Indosiar juga untuk Indosiar Lampung. Kemarin sudah selesai program untuk Lampungpedia, jadi keliling Lampung ke tempat-tempat wisatanya. Ini lagi lockdown, berhenti dulu sebentar. Kemudian untuk Instagram Travel by Deddy, bantu teman-teman untuk perkenalkan edukasi pariwisata, juga informasi terkait dunia pendidikan dan positif lifestyle. Kemudian kalau YouTube juga di Travel by Deddy, ini ada satu lagi program, itu namanya kanal dedikasi vlog informatif. Waduh, itu kalau misalkan dijumlahin totalnya ada berapa nih Bang? Amin. Banyak banget ya. Iya. Nah, tadi kan Abang Deddy juga jelasin nih, kalau misalnya jadi dosen di 5 tempat ya Bang ya. Iya. Nah, itu apakah mengajar mata kuliah yang sama semuanya atau beda-beda Bang? Beda-beda. Jadi kalau saya di UIN, itu saya mengajar di Fakultas Dakwah, lebih kepada mengajar manajemen. Kalau di Captain's Club College Lampung, di Kapal Pesiar, saya mengajar lebih kepada persiapan untuk siswa-siswa untuk berangkat kerja di luar negeri. Jadi saya mengajar food and beverage service, housekeeping, kemudian juga personality and appearance, kemudian juga yang terkait dengan pengawalan mereka untuk bekerja di luar negeri. Kalau di DCC saya lebih kepada pengembangan diri, kewirausahaan, seperti itu. Beda-beda. Oke, dan itu kan beda-beda banget. Nah, sebelumnya apakah background dari Bang Deddy ini sendiri itu sebenarnya seperti apa pendidikannya? Saya S1-nya hukum di Unila, S2-nya manajemen sumber daya manusia, S3-nya ekonomi, saya ngambil marketing. Jadi sebenarnya pada saat saya tamat dari Unila, S1 hukum, itu alhamdulillah sebagai salah satu yang terbaik juga di Unila. Jadi nggak nyari kerja, waktu itu disalurkan oleh Unila untuk bekerja di salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Kemudian berkarir dari bawah sampai pada akhirnya berkarir di sini juga di Tribun. Waktu itu alhamdulillah dipercaya sebagai manajer PSDM dan umum. Jadi ini dari tanah kosong ini saya ikut berkecimpung di sini ya, launchingnya segala macam. Tapi karena saya harus kuliah S3, kemudian ada beberapa pekerjaan dosen yang memang mengajak, kalau sudah dapat sertifikasi itu dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Ada belajarnya, ada mengajarnya, ada pengabdian masyarakat. Sementara kalau sambil bekerja jam 8 sampai jam 5, saya harus mengajar di jam yang sama, nanti takutnya tumburan waktunya. Jadi saya mengalah untuk resign dan berkarir di luaran sana, dan ternyata sambil bekerja, saya hobinya memang jalan-jalan. Nggak kerasa jalan-jalan, solo backpacker, terus traveling sana-sini, sampai pada akhirnya di-endorse, disponsorin, menjadi sebuah pekerjaan. Jadi sampai sekarang kalau jalan-jalan tuh malah dibayar.
nggak kerasa sudah 30 negara. Oke. Iya, baru keliling Indonesia. Tapi belum semua sih, baru saya coba dari Sabang, eh, turun ke bawah terus sampai ke Papua gitu. Tapi belum semua. Oke. Indonesia banyak banget. Berarti itu alurnya ke luar negeri dulu, baru akhirnya menjelajah di Indonesia gitu? Iya, jadi saya itu salah sebenarnya. Jadi pada saat saya keluar negeri, mulai dari Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Hong Kong, Brunei, Filipina segala macam. Terus saya baru punya kesempatan untuk eksplor Indonesia. Ternyata Indonesia itu nggak kalah indah, bahkan jauh lebih indah sebenarnya. Jauh lebih Jadi indah. saya tekadkan diri untuk mau keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi start dulu di Sabang, bagian terbarat dari Indonesia, turun ke Aceh, terus langsung ke bawah ya, Pekanbaru, Riau, Padang, tinggi terus, Palembang, sampai ke bawah lagi. Terus kalau misalkan di total-totalnya Bang, kira-kira udah berapa tempat nih yang udah dikunjungin sama Bang Dedi sampai sejauh ini? Kalau negara kurang lebih 30, sekarang still counting, masih menghitung juga. Kemarin sebelum ada lockdown ini, ada 21 trip yang saya nggak bisa berangkat. Oh, Ya, separuhnya luar negeri, ada Malaysia, Kamboja, Korea, Jeju, Eropa gitu. Kalau Indonesianya Lombok, Bali, Sumba, tapi nggak usah berangkat. Kalau itu berangkat ya nambah lagi gitu. Jadi masih hitung terus masih gitu. itu still counting ya? Masih counting, still counting. Oke. Terus kalau misalkan nih Bang Dedi itu traveling ke sebuah negara gitu atau ke suatu tempat yang baru gitu, yang Bang Dedi lakukan gitu di sana itu ngapain aja Bang? Kalau zaman dulu itu kan saya kebanyakan solo backpacker ya, jadi hanya bawa ransel. Terus dulu juga belum secanggih sekarang ya. Kalau dulu kan modalnya itu peta gitu ya. Kalau sekarang sudah enak pakai ada maps, ada apa, lebih enak lagi. Yang jelas kadang-kadang ke sana itu kalau sudah solo backpacker tuh nggak terlalu pakai planning. Jadi berangkat ke sana, bahkan sering begini sudah sampai di Filipina gitu, sudah sampai di bandaranya, terus sudah di negaranya. Terus saya bilang, hari ini agendanya kemana ya? Gitu? Ngapain ya? Nah baru cari gitu. Misalkan apa 10 tempat yang harus wajib dikunjungi di Filipina, baru saya kejar situnya gitu. Intinya sih lebih untuk mencari inspirasi, karena semakin banyak jalan-jalan ternyata saya lebih banyak bersyukur. Gitu. Bersyukur. Banyak pelajaran yang bisa diambil di situ. Bersyukurnya seperti apa itu Bang? Ya karena akan kebesaran Allah ya. Ternyata dunia itu indah. Terus kadang-kadang kalau saya pernah di Jepang Korea itu 1 bulan nggak pulang-pulang, itu dingin luar biasa, minus banget. Saya baju ini sampai lapis 7, celana lapis 7, kalau saya gundul kan nggak bisa dilapis. Itu bersyukur tinggal di Indonesia yang hangat gitu ya. Terus saya tinggal di Eropa gitu, makanannya bagus warnanya, tapi lidah saya terlalu deso gitu. Makan tuh perasaan kok rempah-rempahnya nggak sama seperti Indonesia. Saya baru sadar bahwa Indonesia itu kaya akan rempah, bersyukur bahwa kita tinggal di negara yang rempah-rempahnya banyak sehingga makanan kita lezat semua, termasuk rendang kan salah satu makanan paling lezat di dunia. Seperti itulah. Jadi terus saya juga bersyukur karena diberikan sehat, diberikan kesempatan, sementara orang ingin keluar negeri belum tentu bisa, saya bisa. Jadi banyak bersyukur. Akhirnya menjadi orang yang lebih rendah hati lah. Pada akhirnya saya berusaha menjadi itu. Jadi itu yang hikmah di balik perjalanan itu ya Bang ya. Karena banyak juga nih Bang orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan wisata itu ya lebih didominasi sama jalan-jalan gitu atau senang-senang gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya Bang. Tidak. Pada awalnya memang jalan-jalan tuh dulu tuh ada yang namanya open trip, ada yang namanya solo backpacker, ada yang namanya cross sharing. Kalau solo backpacker tuh sendirian aja gitu. Intinya jalan-jalan. Kalau co-sharing tuh, yuk kita berdua yuk, kita ke Kamboja, nanti kalau ada BB kita bagi 2. Kalau open trip tuh kita ikut aja orang yang buat program, nanti kita tinggal bayar gitu. Nah itu tujuan jalan-jalan. Tapi setelah banyak tempat yang didatangi, dikunjungi, ujungnya bukan jalan-jalan lagi, tapi sudah mulai bergeser gitu. Contoh misalkan kalau dulu pengen jalan-jalan, dulu kerja, weekendnya jalan-jalan. Nah, ke arah sini malah jalan-jalan tuh kerja karena kan dibayar. Gitu. Dan pada intinya sih membantu pariwisata lah, memperkenalkan pariwisata. Karena sekarang zaman sudah digital marketing. Kalau misalnya saya ke Eropa, untuk yang ketiga kalinya, kalau sudah ke Eropa tuh bisa keliling-keliling negara-negara karena bisa naik bus, naik kereta gitu. Promosikan, oh ternyata kalau di sini ada
Stadion Bernabeu di Real Madrid ada ini gitu. Jadi orang jadi tahu, oh ya, jadi saya pengen ke sana gitu. Menginformasikan. Oke, nah tadi kan juga Bang Deddy udah jelasin ya kalau misalkan lebih sering solo backpacker. Iya. Nah, itu keuntungannya gitu dibandingkan sama yang tadi berdua gitu atau kita ikut yang lain itu apa, Bang? Challenge-nya ya, tantangannya. Dulu saya juga sering keluar negeri itu karena jadi pembicara, diundang atau menerima penghargaan. Kalau sudah seperti itu, semua biaya ditanggung, fasilitas pesawat sama hotel semuanya nomor 1. Jadi kita betul-betul seperti seorang raja gitu ya, diberikan fasilitas begitu mewahnya. Tapi lama-lama ada kebosanan juga, kok nggak menantang gitu ya, semua serba diatur gitu. Tapi kalau solo backpacker ya, kadang-kadang kita hanya bawa baju berapa ke sana hari ini mau ngapain aja itu belum ada planningnya. Jadi planningnya di sana juga ya, Bang? Jadi planningnya di sana juga, dan kayaknya itu kita tuh nggak diatur waktu. Itulah yang tidak tidak bisa kita rasakan kalau kita jalan-jalan bareng orang. Ya, jadi hari ini mau bangun siang, gitu. Hari ini mau ke Jepang bagian sana atau Jepang bagian sini ya. Gitu. Jadi kita sendiri yang manage waktu kita, lebih enak. Lebih enak. Biaya juga lebih kecil karena kan kalau backpacker tidur nggak harus selalu di hotel, bisa di bandara loh, atau bisa di tempat-tempat umum ya yang masih safety lah gitu. Oke, jadi kita lebih hemat budget, lebih fleksibel juga. Iya. Oke, terus Bang, kalau misalkan kayak tadi itu kan solo traveling itu kan ya emang challenging banget kan. Cuman itu kan faktor resikonya itu kan mungkin lebih besar. Itu gimana Bang cara mengatasinya atau pengalaman dari Bang Deddy sendiri gimana? Iya, memang harus punya mental yang kuat juga ya, selain kemampuan berbahasa Inggris. Saya kan background juga bukan bahasa Inggris. Bahkan sekarang saya malah ngajar bahasa Inggris ya di salah satu kampus itu. Dulu saya pakai confidence English kalau saya sebut. Confidence English itu begini, Inggrisnya itu nggak terlalu tergrammar dengan baik, tapi berani ngomong aja. Yang penting orang ngerti. Yang penting orang ngerti, karena kan orang Eropa juga tahu bahwa kita bukan bule, bukan native, jadi pastilah mereka paham dan maklum. Jadi berani-berani aja dulu ngomong, berani ngomong, sehingga pada saat kalau saya takut kesasar, ketemu orang jahat, setidak-tidaknya bisa membela diri gitu bahwa tujuan saya baik, tapi kan harus memakai bahasa Inggris. Nah itu kekuatan di berbahasa itu harus dikuatkan dulu. Sama mental. Banyak pengalaman yang asam garamnya di dunia traveling sudah saya laluin, tapi nggak pernah buat saya kapok. Pernah tuh di perbatasan gitu ditodong senjata gini gitu sama orang laras panjang, pernah. Terus ada salah satu bandara yang nggak 24 jam, saya sudah pasang tas gitu di sini untuk tidur, ternyata diusir karena nggak 24 jam, jadi harus keluar. Sebenarnya di luar terus lagi minus. Ada badai salju gitu kan, jadi nyawa taruhannya sebenarnya. Waktu saya di Korea itu saya kehabisan bahan makanan dan kehabisan uang, jadi hanya survive. Jadi saya hanya minum air, kemudian ada kue gitu segini gitu ya, terus saya gigit 1 suap sehari gitu. Bisa karena kalau backpacker itu kan kita nggak boleh bawa duit banyak, smart traveler with low cost. Jadi traveler cerdas dengan budget yang sangat minim. Kalau yang penting hidup gitu kan. Nah seperti itu udah juga. Menarik banget ya. Seru ya, memang seru. Gitu. Pergi gemuk, pulang kurus. Jadi celana lepis itu bisa diginiin, saking kurusnya waktu itu. Langsung menyusut ya Bang? Iya, terus kan bawa ransel yang tinggi besar gitu. Ya inilah ketemu dengan enaknya. Saya punya prinsip kalau kita jadi orang baik, mudah-mudahan bertemu dengan orang baik juga ya. Jadi terkadang tuh sesama traveler ketemu, kenalan, terus bisa saling berikan informasi. Contoh, kamu mau kemana? Mau ke Kamboja, saya mau ke Vietnam. Oke, gini kita tukeran nomor telepon, kamu ke Kamboja dulu, saya ke Vietnam dulu, ntar saling bertukar informasi. Naik bus apa, turun di mana, tidur di mana, gitu. Oke, nah seperti itu. Dan pada akhirnya sekarang jadi banyak teman. Kalau di Indonesia mau kemana aja sudah ada tempat nginep lah. Jadi lebih nambah relasi juga ya Bang ya? Sekali. Nah seru banget ya Tribuners, tapi Tribuners kalian jangan kemana-mana dulu nih, karena sebentar lagi ada yang mau lewat jangan kemana-mana ya.
Oke, halo Tribuners, kita balik lagi nih bincang-bincang santai sama Bang Dedi. Nah, kita masih lanjutin soal yang tadi, soal pengalaman travelingnya Bang Dedi selama 30 tahun ya. 30 tahun, 30 tahun, 30 negara. negara. Oke, lanjut nih Bang. Tadi itu kan dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Terus akhirnya udah mengalami ke-strugglean juga yang luar biasa gitu. Yang akhirnya membuat Bang Dedi itu tetap kekeh gitu untuk melanjutkan traveling itu apa Bang? Karena ke arah sini setiap traveling dapat duit, otomatis dapat salah satu pemasukan income lagi ya. Jadi menjadi seorang traveler itu ternyata ada karirnya. Ini pun saya nggak sengaja menjadi seorang traveler karena memang kalau saya bekerja tuh selalu membiasakan all out. Jadi kalau kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya harus saya pakai traveling. Okay. Dulu waktu masih SMA semua gunung lah di Lampung udah pernah naik. Kemudian lanjut ke, kalaupun bekerja juga senang kalau yang ada keluar kotanya. Pada saat sudah ke arah sini, oh nggak kerasa ya sudah 30 negara. Akhirnya ada beberapa pihak yang mengajak untuk ikut ujian sertifikasi kompetensi, tour leader, tour manager, travel consultant, dan lulus semua. Kemudian ditawarkan lagi untuk menjadi asesor bidang pariwisata, kemudian direkomendasikan untuk belajar lagi di Palembang untuk menjadi asesor, lulus juga, dan pada saat sekarang akhirnya menjadi asesor bidang pariwisata lintas batas. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang mempunyai usaha di bidang tour travel atau menjadi tour leader, tour manager, nanti saya bisa nguji. Di Aceh bisa nguji, di Papua bisa nguji untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jadi predikat sebagai asesor bidang pariwisata itu sudah melekat. Jadi tidak akan mungkin mundur lagi dari bidang pariwisata. Iya. Oke. Berarti yang darinya awalnya hobi gitu ya, jadi meluas ke banyak bidang juga. Betul, hobi yang menghasilkan lama-lama. Bahkan ke arah sini jadwal traveling itu sangat padat dan itu dari berbagai pihak ketiga, endorser, sponsor, sehingga kadang kewalahan. Oleh sebab itu pengen sih punya regenerasi gitu biar bisa berbagi job gitu lah. Oke. Nah terus juga nih berdasarkan pantauan dari Tribun Live ya, Bang Dedi juga kan punya akun YouTube ya Bang ya? Iya Travel betul. by Dedi. Ya. Nah itu gimana nih Bang? Bisa diceritain nggak? Ya dulu sebenarnya nggak sengaja juga punya YouTube. Jadi awalnya punya Instagram. Jadi semenjak saya pulang umroh 2014 itu, saya memang nggak mau terlalu main medsos waktu itu. Jadi tapi karena saya juga punya profesi sebagai public speaker, pembicara, narasumber gitu. Contoh di beberapa kabupaten untuk bidang pariwisatanya, saya biasa melatih Pokdaris. Di kampus-kampus juga dan di beberapa perusahaan. Ada salah satu event di mana saya harus menjadi seorang narasumber, tapi menyerahkan CV. Di dalam CV itu panitia minta alamat medsos. Saya kan nggak punya. Ternyata wajib. Jadi mau tidak mau harus buat. Akhirnya saya buat Instagram. Agak gaptek juga sih zaman dulu ya, karena kan bukan generasi Z ya. Jadi pasang foto, kemudian banyak yang like, banyak yang suka. Kadang-kadang kalau lagi jalan-jalan tuh ada yang bilang gini, Bang, minta nomor rekeningnya dong. Loh, buat apa gitu? Enggak, saya minta disebut-sebut di situ, ntar saya transfer 150.000 gitu. Misalnya, saya takutnya penipuan nih gitu. Udah nggak perlu, lagian kasihan gitu. Udah sebutin aja. Saya nggak tahu kalau itu namanya endorse. Nah, saking banyaknya traveling yang dilakukan sehingga video-videonya kan banyak tuh. Di rumah tuh ada 3 tera yang belum diedit. Nah, jadi kalau sudah ada waktu luang, yang di bawah 1 menit bisa taruh di IG. Terus yang di atas 1 menit kan harus disimpan juga. Dibuangnya di mana gitu ya? Ya udahlah ditaruh di YouTube. Taruh di YouTube, akhirnya taruh YouTube. YouTube itu masih campur aduk sebenarnya. Jadi Travel by Dedi di situ tuh bukan hanya traveling, tapi di situ juga ada aktivitas kampus, aktivitas sebagai host Indosiar untuk Lampung, kemudian aktivitas MC, narasumber banyak lah. Jadi lebih kepada edukasi dan traveling di situ. Positif lifestyle intinya. Positif lifestyle, oke. Dan itu kan banyak banget ya Bang video-videonya. Nah itu untuk yang memproduksi videonya itu sendiri, apakah Bang Dedi itu punya timnya khusus atau gimana? Yang edit video saya, anak saya sebenarnya, itu yang ada di situ tuh. Oke. Dia punya ketertarikan di editing video, kemudian dengan musik. Jadi ya sudah, setiap ada video dia yang edit gitu. Berarti selama ini yang memproduksi itu cuma berdua aja? Iya. Kirain punya tim. Ada sih beberapa beberapa teman yang memang
video maker, kadang kita kolaborasi. Bang, ada video yang mau aku editin nggak gitu. Nanti di tag ya, oh boleh, ambil, dia edit, kirim gitu. Jadi saling promosikan gitu. Karena memang zaman sekarang tidak boleh berkompetisi, harus kolaborasi gitu. Dan juga memanfaatkan media sosial itu ya Bang ya? Betul. Jadi Bang, follower aku masih sedikit nih Bang, baru 100, Abang sudah hampir 15 ribuan, hampir 16 ribu. Boleh nggak aku editin videonya? Tapi ntar dicantumin namaku ya? Oh boleh banget, serahin. Seperti itulah. Oke. Terus untuk buat satu video gitu Bang, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Cepet banget ya kalau sekarang sih, apalagi contoh gini, kemarin saya dapat proyek untuk menjadi bintang iklan TVC, televisi komersial untuk pariwisata Tanggamus. Itu ada juga di YouTube, judulnya Ekosistem Cahaya, itu sinematik, itu syutingnya hampir berapa hari ya, 4 hari atau apa. Nah itu yang editingnya lama banget, karena dia sinematik ya, kualitas high quality, itu bisa lama, bisa 2 minggu, 3 minggu kalau yang seperti itu. Tapi kalau cuman yang ngevlog gitu aja, nggak nyampe sejam juga selesai, bisa 30 menit, ya sederhana aja lah gitu. Oke. Nah terus Bang Deddy nih, jadi kita tuh tahu kalau misalnya Bang Deddy itu sebagai director juga ya katanya Bang. Nah itu bisa diceritain nggak sih Bang kepada Tribuners? Dulu itu saya punya usaha ya sama keluarga gitu ya. Saya menjadi seorang direktur di situ. Kemudian bidang saya itu alhamdulillah Allah tuh kasih potensi banyak ke saya. Jadi bidang saya itu ada marketing, ada insurance. Jadi di insurance saya pernah jadi direktur, di marketing saya pernah jadi manajer, di HRD saya pernah jadi kepala HRD, termasuk di Tribun juga manajer PSDM dan umum gitu. Semua pekerjaan yang pernah saya lakukan itu ternyata membawa saya sekarang menjadi orang yang seperti sekarang ini gitu. Jadi urut-urutannya itu berprogres gitu. Dan alhamdulillah memang jalannya indah ya, Allah kasih jalan indah. Jadi pengalaman dari menjadi seorang administrasi, supervisor, kepala seksi, kepala bagian, manajer, kemudian kepala HRD, manajer PSDM, sampai direktur, terus dosen bersertifikasi, asesor, traveler, itu berprogres gini. Dan semuanya bisa dijalankan berbarengan kok. Oke, jadi ya ada proses-prosesnya dulu, nggak langsung instan gitu ya Bang? Iya, betul. Jadi mengalami apa ya, pasang surut, kemudian mengalami asam garamnya, tapi semua yang dijalani itu ya pada akhirnya membentuk saya menjadi yang sekarang. Menjadi yang sekarang. Nah, untuk menjadi Bang Deddy yang sekarang, apakah Bang Deddy itu punya role model gitu atau sosok yang dikagumin gitu atau diinspirasi? Kalau saya sebagai seorang Islam memang role model saya sosoknya Baginda ya. Kadang-kadang saya banyak dapat cobaan juga dalam hidup, aku banyak punya masalah. Saya belajar kalau saya dimarah orang atau dimaki orang gitu. Kadang-kadang kan kalau secara naluri pengennya balas gitu. Tapi kalau kita pakai ilmu Nabi kan sudah gitu kan. Tetap berbaik-baik, kemudian setiap cobaan yang datang ke saya, anggap aja sebagai orang nimpuk batu, batunya saya ambil, saya tumpuk, dan saya bisa berdiri di atas batu itu untuk menjadi lebih tinggi. Dan saya pun punya prinsip tidak mengizinkan hati saya tersakiti, kalau saya memang nggak mau mengizinkan untuk disakiti. Gitu. Jadi, kalaupun ada orang yang marah, orang benci, kemudian saya disakiti orang, saya bilang, saya tidak mengizinkan hati saya untuk disakiti. Jadi, saya tetap tersenyum. Gitu. Jadi, kalau tersenyum, bahagia, hidup indah, alhamdulillah sehat. Ini saya buktikan. Kan kebetulan saya juga jadi brand ambassador salah satu laboratorium. Jadi sudah melakukan serangkaian kesehatan dari periksa darah full, jantung, paru-paru, ginjal, kanker, kemudian asam urat, kolesterol, semuanya alhamdulillah normal, bagus. Karena bahagia dan sehat. Iya, karena nggak terlalu pusingin jadi, orang ya. Iya betul. Kalaupun memang ada yang menyakiti kita, ambil hikmahnya aja lah. Kadang-kadang nggak perlu harus kita balas gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang, kalau misalkan tadi kan Bang Deddy udah jelasin juga kalau misalnya ada beberapa aktivitas yang dilakuin, kayak misalnya jadi traveler, terus buat konten di YouTube juga yang di situ harus ada public speakingnya gitu segala macam. Nah, yang bisa kita ambil garis besarnya itu kan Bang Deddy lebih banyak ke bagian public speaking gitu ya Bang. Nah, kita penasaran nih, kira-kira Bang Deddy tuh emang dari dulu belajarnya otodidak kah atau sempat ngambil kelas public speaking Bang? Oke ya. Dulu itu waktu saya di Unila itu termasuk orang yang pendiam, karena ingat saya dulu gitu ya,
aduh kok kayaknya orang-orang kaya semua ya, kayak orang nggak punya gitu, jadi minder gitu ya. Dulu itu saya niat banget untuk bisa belajar ngomong, tapi caranya itu nggak tahu bagaimana, karena kalau langsung bergaul gitu aja ya dapatnya hanya conversation aja, tapi tidak ada yang on the stage gitu. Dulu ada kursusnya kalau zaman dulu tuh ada namanya broadcast studio zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Saya masuk kelas itu, terus saya belajar untuk menjadi seorang MC, kemudian menjadi seorang host, menjadi public speaker. Berapa bulan waktu ya? Selesai, terus saya mulai beranikan diri, menawarkan diri ke gedung-gedung gitu, kalau mau cari MC kawinan saya siap gitu. Ya dulu pernah pernah dibayar pakai nasi prasmanannya itu aja gitu. Terus 50.000, 100.000, 150.000, 700.000 juga pernah. Jadi kalau orang wedding saya MC-nya, kata panitianya belajar nyanyi juga, karena kalau nyanyi karena suka dapat fee juga. Saya belajar nyanyi lagu Mandarin gitu kan. Terus ke arah situ mulai nih beberapa event. Dulu ada event organizer juga, saya dapat job juga sebagai LO, liaison officer. Jadi kalau ada artis datang ke Lampung, saya yang jemput di bandara, naruh di hotel, cek sound segala macam saya ngurusin. Tahun ini kemarin Ari Lasso sama Vicky Su. Ada sekitar 50-an artis lah sampai dengan sekarang. Ya, udah lupa, sudah banyak banget ya. Nah, terus tapi itu nggak langsung jadi LO artis, itu enggak. Dulu saya jaga bagian transportasi, jaga parkir dulu, ngurusin beli nasi bungkus dulu. Sempat merasa ada di fase itu juga ya Bang? Atik CB dulu, jam Atik CB itu ada radio gitu. Mau nggak jadi kayak bodyguardnya Atik CB gitu. Jadi kalau ada Atik CB datang tuh kita yang gini-giniin orang gitu ya, supaya nggak itu. Mau gitu. Jadi pekerjaan yang dulu kan badan saya tinggi besar gitu ya. Jadi kalau kayak bodyguard tuh cocok kali. Tapi saya mau aja dulu. Tapi ya itulah pada akhirnya karena nggak pernah nolak, mau aja gitu. Yang penting tuh dapat pengalaman walaupun kadang-kadang nggak dibayar sih. Karena arah sini karena saya praktisi, jadi sebagai seorang dosen saya mengajar tuh udah hampir 15 tahun lebih sampai dengan sekarang. Sambil menjadi dosen, sambil bekerja menjadi karyawan. Karena dari dulu pun sambil kuliah, sambil kerja. Sambil kerja, sambil jadi dosen, ya udah nggak masalah gitu. Karena sudah sambil jadi dosen, akhirnya saya menjadi seorang praktisi selain akademisi. Kan kalau dosen akademisi, kalau karyawan praktisi. Jadi paket lengkap nih. Sehingga pada akhirnya ilmunya lengkap. Alhamdulillah suka diundang perusahaan atau dinas-dinas untuk menjadi narasumber atau kampus. Materi bisa public speaking, kemudian team building. Kalau untuk dunia pariwisata itu lebih kepada melatih kelompok sadar wisata. Kalau perusahaan lebih kepada manajemen lah. Oke, nah itu kan tadi Bang Deddy juga jelasin kalau misalkan sempat jadi LO-nya artis ya Bang. Nah itu ada pengalaman yang menarik nggak sih atau berkesan gitu? Banyak banget ya. Dulu saya pernah salah satu artis besar banget, grup band paling besar pada waktu itu. Saya nggak sebutin namanya ya. Jadi di Stadion Pahoman itu karena saking histerisnya orang itu bisa pingsan. Dan itu depan mata saya tuh orang pingsan berjejer gitu. Iya. Dan itu saya mimpi buruk banget karena apa? Karena ngelihat itu depan mata saya, dan pada saat itu saya bilang untuk sementara saya mau off dulu karena ada beberapa berita sebelumnya yang kayak gitu tuh bisa meninggal. Kalau meninggal kan saya keseret-seret. Karena apa? Karena kan semua panitia pasti diminta keterangannya gitu. Nggak kuat gitu saya ngeliat kempet pingsan. Akhirnya wah kayak gini ya. Tapi kalau hanya meet and greet artis-artis yang tidak terlalu besar gitu masih bisa lah. Kalau zaman dulu kan pernah kan waktu itu di Saburai kan ada beberapa kejadian yang akhirnya pada saat itu harus ada korban. Itu yang kejadian-kejadian seperti itu yang membuat saya harus pilih-pilih artisnya. Jadi bahaya juga di saya kalau sayanya nggak kuat melihat yang kayak gitu kan ya. Karena kan penonton tuh kadang nggak bisa di stop. Kebayang dong, misalkan saya ada di satu ruangan gitu sama Peter Pan ya. Hanya Peter Pan dan saya gitu. Sementara di luar sana tuh orang pengen foto, pengen apa segala macam gitu kan ya. Begitu kami keluarkan tuh orang merangsek gitu kan. Contoh deh kemarin Ari Lasso, Authenticity. Itu dari Hotel Sheraton ke lapangan Korpri kan jaraknya deket banget ya.
kami naik mobil tuh bisa lama banget karena orang tuh sudah nggak bisa lagi disingkirin. Bahkan saya harus turun, harus ngangkat motor, harus giniin penonton semuanya supaya Mas Ari Lasso tuh bisa lewat. Iya, jadi kalau udah konser-konser yang sifatnya ribuan orang itu memang harus prepare punya mental yang kuat. Punya prepare dan mental yang kuat. Tapi sekarang udah lockdown kan, konser belum ada lagi. Iya, aman. Iya. Aman. Karena semua orang di rumah aja ya Bang. Betul. Oke, nah Tribuners jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi ada iklan yang bakalan lewat. Jadi nanti kita sambung lagi ya. Oke, Tribuners, balik lagi di Tribun Live bareng sama Bang Dedi. Ya. Bang, kita lanjutin nih obrolan yang tadi sempat terputus. Nah, kan tadi Bang Dedi juga cerita kalau misalnya banyak banget gitu aktivitas yang dilakukan. Nah, respon atau pendapat dari keluarganya Mas Dedi sendiri gitu atas aktivitas itu kan sampai luar negeri juga ya Mas. Itu gimana, Bang? Awal-awalnya ada protes dari anak ya, karena bapaknya sibuk luar biasa gitu. Nulis surat, bapak saya sibuk gitu ya. Tapi ke arah sini anak saya libatkan. Ini seperti hari ini saya bawa tuh kan. Jadi dia tahu kerjaan bapaknya. Setelah saya libatkan nggak pernah ada pertanyaan lagi sih. Terus kalau zaman dulu itu kalau masih baru-baru menikah, kalau saya sering keluyuran dimarahin istri. Tapi ke arah sini kalau udah Sabtu Minggu atau nggak jalan-jalan saya yang dimarahin. Kok nggak jalan? Soalnya kalau jalan dapat duit gitu kan. Dan mereka juga sering saya libatkan untuk jalan-jalan. Kalau istri itu senangnya namanya perempuan, senangnya jalan-jalan yang lebih ke yang Eropa lah, yang belanja-belanja kayak gitu. Pernah saya bawa backpacker sekali, kapok. Karena kan harus tidur di lantai di bandara gitu. Dia berhijab kan risih gitu. Berarti udah pernah juga dibawa ke traveling ke luar negeri, Bang? Iya, kalau istri sering. Kalau anak-anak kan karena sekolah kan nggak bisa ya. Jadi paling kalau anak-anak itu liburan sekolah, saya angkut, rame-rame kita sewa hotel misalkan, nyari sponsor dulu tapi ya, di Ancol gitu, di Dufan gitu. Seminggu kita di sana. Pagi sampai sore pulang gitu. Lebih seperti itu kalau anak-anak. Kalau untuk dibawa backpacker masih kecil-kecil ya belum bisa. Belum bisa ya, Bang. Berarti itu salah satu cara ya, bagi dilibatkan waktunya. mereka. Ya, libatkan mereka bagi waktunya gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengalokasikan satu hari gitu untuk keluarga itu apa kayak gitu apa enggak? Kalau saya misalnya begitu pulang ya betul-betul jadi bapak rumah tangga lah, megang sapu juga. Oke. Kami sudah punya komitmen tidak pakai asisten rumah tangga karena anak-anak kan kami punya prinsip bahwa yang namanya golden age ya. Jadi anak diasuh seperti apa itu dari 5 tahun dia diasuh ya. Jadi betul-betul kami pegang. Jadi antar jemput anak ya kita, nyapu, ngepel, gosok juga kita bagi-bagi. Dan kalau dilakukan dengan cinta nggak capek. Aman-aman. Oh, berarti kalau Bang Dedi sendiri itu nggak menyewa asisten rumah tangga ya, Bang? Tidak. Jadi saya pun tiap hari masih megang sapu, boleh dibuktikan main ke rumah. Oke, siap. Terus sebagai seorang bapak gitu, apakah Bang Dedi itu melihat anak-anak ini nanti
harus mengikuti jejaknya Bang Dedi kah atau gimana? Tidak, saya membebaskan anak-anak mengikuti pilihannya. Contoh anak saya yang pertama namanya Raja, itu dia menjadi seorang atlet badminton. Jadi dia ada sekolah badminton gitu dan dia ikut perlombaan-perlombaan dan alhamdulillah sudah banyak jadi juara, menang perlombaan dan dia tertarik dengan dunia musisi. Jadi dia belajar gitar, belajar piano. Alhamdulillah juga bentar lagi dia mau ngeluarin album single karena dia sudah kerjasama dengan beberapa pencipta lagu dan studio. Jadi kalau saya paksakan dia untuk menjadi traveler, enggak. Kalau saya bawa dia, sering saya bawa traveling gitu. Cuma kadang-kadang dia bilang, pulang jam berapa? Dia nggak nyaman gitu, jadi berarti nggak bisa dipaksakan. Hanya sekedar hobi, jalan-jalan saja, tapi tidak untuk menjadi pekerjaan. Nggak untuk ditekuni. Jadi saya bebaskan mau jadi apa, saya hanya support saja. Oke, keren banget ya. Terus kira-kira nih ke depannya harapan Bang Dedi ini seperti apa Bang? Hidup. Kalau saya pribadi, insya Allah saya selalu ingin menjadi orang yang mempunyai banyak manfaat untuk banyak orang. Jadi saya ingin berbagi dengan banyak orang, baik itu ilmu ataupun apapun yang bisa saya bagi, sehingga saya sukses itu menurut saya kalau orang-orang di sekitar saya sukses. Jadi saya tidak ingin sukses sendiri, kalau bisa setiap orang yang saya kenal itu saya memberikan jalan kepada dia untuk dia bisa lebih maju atau baik di dalam karirnya. Entah apa yang saya berikan, entah ilmu, entah jalan, entah link, entah pekerjaan, saya pengen seperti itu sih. Berarti orang yang bermanfaat bagi ya betul, sebaik-baiknya umat kan memang harus seperti itu. Oke, siap. Nah, Tribuners, kalau misalkan tadi itu Bang ya, pertanyaan sama wawancara kita itu mendetail gitu jawabannya. Nah, sekarang saya punya tantangan nih buat Bang Dedi. Jadi nanti saya akan membacakan ini ada beberapa pertanyaan cepat gitu. Jadi Bang Dedi harus menjawab secara spontan gitu ya Bang. Oke, siap. Pertanyaan aneh-aneh nih jangan. Enggak. Jadi ini pilihan gitu Bang. Jadi nanti dipilih salah satu secara spontan. Oke. Pertanyaan pertama. Dosen atau traveler? Ya Allah, pertanyaannya langsung begitu ya. Dosen. Karena boleh pakai alasannya. Karena saya sudah digaji negara sekarang. Jadi tidak boleh meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang dosen. Tapi kan belum ada dosen yang traveler. Jadi jawaban saya dosen traveler. Biar dua-duanya bisa masuk ya Bang? Iya, betul. Dosen traveler. Dua-duanya jalan. Oke, lanjut. 2, gunung atau laut? Gunung. Mau dikasih jawaban? Alasan? Boleh. Boleh, apa tuh? Saya itu hobi banget dengan laut. Jadi kalau sudah ke laut itu saya bisa nyelam. Dulu sebelum Pahawang booming itu saya setiap Sabtu dan Minggu sendirian ke sana. Bawa motor, bawa mobil, nyelam sampai kulit ini abu-abu monyet. Abu-abu monyet, kemudian hitam metalik ya. Pokoknya sampai hitam peling gitu. Bahkan kalau saya ke Indonesia Timur, ke Papua, Raja Ampat, ke Sumba, kemana-mana itu pasti saya cari lautnya. Nah, perjalanan ke arah sini, saya didapuk untuk menjadi salah satu brand ambassador sebuah klinik, di mana saya harus menjaga kulit. Nah, ini kan lagi kontrak nih, masa kontrak, supaya jangan terlalu hitam banget. Jadi, waktu saya didapuk untuk menjadi brand ambassador, saya bilang, nggak salah nih, kan gue bukan model, nggak ganteng, nggak tampan juga. Oleh sebab itu, dia sengaja cari traveler, pengen dia rubah. Yang tadinya hitam dekil, kulitnya bisa terawat juga kok. Gitu. Jadi saya tanda kontrak. Jadi pada saat sekarang, saya terikat kontrak. Jadi kalau ada pilihan, laut atau gunung, kan kalau laut ngitemin kulit, ntar saya kerja keras lagi gitu ya. Jadi gunung aja. Kalau sudah selesai kontrak, bisa laut lagi. Harus profesional lah, betul ya? Harus profesional ya. Lanjut, jelajahin Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Lampung atau Raja Ampat? Lampung. Keluarga atau karir? Keluarga dong. Oke. Nah, terima kasih banyak nih buat Bang Dedi atas waktunya dan juga kesempatnya udah ngobrol-ngobrol sama Tribuners sekalian. Semoga kita bisa ke depannya ngobrol-ngobrol lagi di Tribun Live. Amin, ya. Insya Allah diterima lagi undangan. Oke, amin. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bang Dedi. Gimana? Seru banget kan? Nah, makanya Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Live itu dari hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sore. Nah, saya Kiki Novilia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!